Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, silakan kameranya dinyalakan. Ini di Ibu masih ada 2 orang ya yang belum menyalakan kamera. Ibu mengecek kehadiran kalian ya. Coba mana wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantiknya mau lihat? Coba tampakkan. Oke, Ahmad Rosadi sama Abdurrahman belum ada nih. Mana nih wajah gantengnya? Coba perlihatkan ke Ibu, Nak. Coba mana nih? Dibuka ya kameranya ya. Dibuka, Mat. Buka. Abdurrahman mana? Kameranya dibuka. Nah, kelihatan kan tuh? Ganteng. Ahmad Rosadi kemana nih Ahmad Rosadi? Coba lihat kameranya. Sinyal mungkin, Bu. Sinyal, oh iya. Kendala sinyal kayaknya ya. Udah, kayaknya ini sudah hadir semua ya. Terima kasih anak-anakku karena kalian sudah bisa hadir dalam pembelajaran Ibu. Pembelajaran yang kata orang membosankan, Bu, jenuh, Bu. Nah, gimana caranya nih supaya kita nggak jenuh? Ini sudah menjelang siang ya. Ini sinyalnya saya, Bu. Oh, Ahmad. Dari mana, Ahmad? Bangun tidur. Sinyalnya, Bu. Maaf ya kalau kadang masuk, kadang enggak ya, Bu. Ahmad. Iya. Nah ya. Nah, sekarang Ibu akan ngasih yel-yel ke kalian ya. Kalau misalnya Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian menjawab, luar biasa, selalu ceria, merdeka. Mengerti? Ibu ulang sekali lagi ya. Kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian menjawab, luar biasa, selalu ceria, merdeka. Oke, siap? Oke, Ibu. Oke. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Selalu ceria, merdeka. Oke, sekarang Ibu tunjuk. Apa kabar Agus Didin? Agus Didin apa kabar? Agus Didin mana semangat ya, apa kabar? Luar biasa, selalu ceria, ya, Bu. merdeka. Kedengeran sinyalnya. Oh iya. Luar Coba biasa, selalu ceria, merdeka. Oke, sip ya. Kayaknya sekarang udah nggak ada wajah-wajah suntuk lagi ya. Apalagi kita pembelajaran akhir nih ya. Baiklah, sekarang Ibu akan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian kan belajar mengenai tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Minggu lalu kalian kan belajar tentang peranan Soekarno, peranan Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati, Soekarni, dan yang lain-lain. Masih ingat kan? Nah, sekarang Ibu akan mengaitkan pembelajaran kita dengan pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi proklamasi kemerdekaan dengan submaterinya BPUPKI, PPKI, dan Vacuum of Power. Atau biasa disebut dengan kekosongan pemerintahan. Ibu akan share screen dulu ya, PPT-nya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Terlihat? Ada? Iya, di situ ya. Ini materi kita kali ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. KD keterampilannya 4.7 menara peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan Indonesia.
Nah, bisa dilihat ya. Ini nanti di sini ada gambar. Ibu memberitahukan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kita berbentuk kelompok ya, berupa diskusi kelompok. Nanti kalian akan diberi suatu permasalahan yang kalian bisa identifikasi masalah itu. Ya, nanti selanjutnya kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapat. Terlihat gambar di sini? Nah, coba kalau udah dilihat, kira-kira gambar apa sih itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Zaidan. Sepertinya ini adalah penandatanganan penyerahan kekuasaan, Bu. Ini sepertinya dari Jepang ke Belanda lagi sepertinya, Bu, kalau tidak salah seperti itu. Oke, terima kasih Zidan. Kasih aplaus dulu buat Zidan ya. Terima kasih sudah bisa melihat dari gambar tersebut ya. Coba Ibu mau lagi yang lain? Ayo, Bu. Pendapatnya mengenai dua gambar ini, silakan. Itu gambar Gambar apa tuh? Ada dua tuh gambarnya. iya Ada itu gambar penyerahan pertama, ada gambar kedua. yang gambar Siapa? pertama itu tentang saya, Bu. Ya, Eliana, Dan- silakan. Penyerahan tanda takluknya Jepang terhadap Amerika Serikat, Bu. Itu kan Amerika Serikat sebagai sekutu, Iya. ya. Iya. Jepang sebagai negara yang kalah di atas kapal apa itu namanya itu dia menyerahkan ibaratnya tunduklah takluk terhadap kekuasaan sekutu. Yang gambar kedua itu gambar Pak Karno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Eliana ya. Oke ya, kita applause ya buat kalian semua yang sudah berpendapat. Eliana pinter, Kita cerdas. Nah, anak-anak Ibu cerdas semua. Inilah generasi penerus bangsa. Nah, sekarang setelah kalian amati ya, tadi ada gambar satu dan gambar kedua. Nah, gambar ini kira-kira berkaitan atau tidak ya? Antara peristiwa gambar yang pertama dengan yang kedua. Coba bisa dijawab? Ada nggak kaitannya? Antara Ada, Bu. penyerahan sekutu Jepang terhadap sekutu dengan proklamasi? Kalau ada silakan. Ada, Bu, Siapa yang mau sepertinya, menjawab? Bu. Saya, Ada? Bu. Oke, silakan Zaidan. Iya, Bu, ada kaitannya ya karena kekalahan Jepang oleh sekutu itu mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ya peristiwa kekosongan kekuasaan di Indonesia itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Saya rasa seperti itu, Bu. Oke, ya terima kasih. Apakah ada lagi yang mau berpendapat? Apa sih akibatnya nih dari kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua ya? Itu kan dilihat di situ ada penandatanganan ya. Berarti Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua dengan proklamasi kemerdekaan. Coba saya minta satu orang lagi. Tadi kan udah nih yang ganteng. Coba sekarang yang cantik. Perempuan coba. Coba Febrina. Febrina bisa menjelaskan? Atau ada yang lain? Asmar atau Fani? Lois? Coba jelaskan keterkaitan antara kekalahan Jepang dalam penandatanganan dengan proklamasi kemerdekaan itu. Iya, Bu. Silakan Coba Febrina bisa menjawab. menjelaskan. Coba menjawab, Bu. Oke, silakan Asmar. Jadi, bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang terhadap sekutu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, memanfaatkan waktu beberapa hari di mana Jepang harus menerapkan status quo-nya karena sudah dibom sama pihak sekutu. Sambil menunggu kedatangan pasukan sekutu yang bertujuan membersihkan sisa-sisa tentara Jepang, disitulah momen yang Ibu pernah jelaskan disebut dengan masa vacuum of power. Kemudian bangsa Indonesia langsung deh memanfaatkan momen tersebut untuk pernyataan kemerdekaan. Begitu, Bu. Oke ya.
Iya, terima kasih ya pendapat kalian mengenai gambar yang di atas ya. Kalian anak-anak yang hebat, kalian luar biasa semuanya. Oke, kasih plus ya buat semuanya. Kalau saya bilang tadi, apa kabar Jaidan? Kalian harus menjawab, luar biasa, selalu ceria, merdeka. Coba Ibu sekarang ya. Apa kabar Jaidan? Luar biasa, selalu ceria, merdeka. Oke, sip. Apa kabar Denny? Apa kabar Denny? Selalu ceria, merdeka. Oke. Lanjut ya. Kita ke Ibu di sini akan menjelaskan sedikit ya. Tadi kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa proklamasi ya. Di situ ada pembentukan BPUPKI, PPKI, sama akhirnya peristiwa vacuum of war ya, yang akan nanti kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, dari sini kalian nanti bisa mencari informasi ya dari berbagai literatur, dari internet, modul yang Ibu kasih, dan nanti kalian mengerjakannya di LKPD yang sudah Ibu berikan. Di situ nanti bisa dilihat ada tugas kelompoknya dan ada tugas individu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat ya, mengenai dari asal mulanya Jepang, kenapa bisa terdesak atau kalah di Perang Dunia Kedua ya. Ini sebenarnya berawal dari pemboman yang terjadi di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Jadi akibat peristiwa pemboman itu ya, kalau orang kan negara dibom nih, hancur nggak? Hancur kan ya? Nah, hancur. Jadi hancurnya dua kota itu membuat posisi Jepang terdesak. Apalagi ketika Pulau Saipan itu dikuasai oleh sekutu. Nah, ini makinlah membuat posisi Jepang terdesak. Gimana sih caranya kan posisinya sudah terdesak nih? Nah, karena posisinya terdesak, Jepang berinisiatif. Dia ingin memberikan janji kemerdekaan. Kepada siapa? Kepada Indonesia tentunya ya. Nah, di situ kan janji kemerdekaannya ialah Jepang memberikan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menterinya ya, Jenderal Koiso. Jadi mengatakan bahwa Indonesia nanti akan diberikan hadiah, yaitu kemerdekaan. Oke, tadi dari awal ya Ibu sudah sebutkan kalian dibagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Jadi di sini ada 3 kelompok. Nah, ini dilihat ya, ini gambarnya ya, ini gambar-gambar terkait dengan peristiwa dalam sejarah. Nah, sepertinya mereka sedang berdiskusi. Nah, ini yang sekarang nih. Ini peristiwa saat ini ketika merayakan proklamasi kemerdekaan. Biasanya kan kalau tanggal 17 Agustus tuh rame tuh. Ada yang memasang lampu-lampu, kerlap-kerlip, ada yang dengan segala macam kreativitasnya ya di seluruh Indonesia ya, itu ketika perayaan kemerdekaan. Nah, ini kelompok kalian ya. Kelompok 1 membahas mengenai BPUPKI, kelompok 2 membahas PPKI, kelompok 3 membahas mengenai vacuum of power. Oke, Ibu berikan waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Udah cukup ya? Udah cukup 15 menit kalian berdiskusi. Nah, di sini saatnya kalian presentasi ya. Ibu sudah menerima tadi dari 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3, hasil dari diskusi yang kalian laksanakan. Cuma sebelum itu, nih kayaknya wajahnya masih cemberut nih. Coba wajah riangnya mana nih? Jangan mentang-mentang udah siang ya, jangan, harus fokus. Belajar sejarah itu kan menyenangkan. Coba sekarang Ibu mau ini lagi ya, penyemangat lagi ya. Coba, apa kabar Abdurrahman? Siap. Mana yel-yelnya? Apa kabar Abdurrahman? Luar biasa, selalu ceria, merdeka. Oke, sip. Ahmad Rosadi, coba apa kabar? Luar Ahmad biasa, Rosadi. selalu ceria, merdeka.
Oke, Oh gini ya, siap. merdeka. Ya. Oke, semangat ya. Nah, sekarang saatnya presentasi nih. Coba ya Ibu minta ya perwakilannya dari kelompok yang akan presentasi. Ibu melihat dulu ya dari yang kalian kirim ke Ibu. Sudah terlihat? Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya. Kebesaran ya. Sudah terlihat belum? Terlalu kecil ya? Di sini sudah ada ya? Sudah kelihatan? Ini hasil dari kelompok kalian. Ya, ini hasil dari kelompok kalian yang sudah tadi kalian berikan kepada Ibu ya. Dari 3 kelompok. Nah, Ibu sekarang ingin meminta 1 orang untuk mempresentasikannya dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1, Ahmad Rosadi, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Ahmad Rosadi Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izinkan saya mewakili teman-teman di kelompok 1 ya. Tugas dari kami ini terkait dengan analisa gambar ya yang sudah diberikan oleh Bu Dewi. Izinkan saya mewakili teman-teman untuk memberikan penjelasan. Jadi tahun 1944 sebenarnya itu Jepang tuh sudah ada tanda-tanda bahwa mereka itu akan kalah. Ya, hal ini juga bisa dilihat dari banyaknya wilayah pendudukan Jepang itu yang sudah jatuh ke tangan sekutu. Nah, salah satunya itu adalah Pulau Saipan. Nah, untuk menghalau sekutu, terutama Amerika Serikat ya, maka kemudian Jepang menempuh berbagai cara, salah satunya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Gitu. Nah, menindaklanjuti janji Koiso dan semakin terdesaknya Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumaichi Harada itu mengumumkan pembentukan suatu badan yang tugas utamanya adalah untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini bernama Dokuritsu Zunbi Chosekai atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, poin pentingnya adalah sidang BPUPKI ini dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, apa sih yang dibicarakan pada saat sidang BPUPK ini? Yang dibicarakan itu adalah tentang dasar filsafat Indonesia Merdeka. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya itu ada, ini tokoh-tokoh pokoknya, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi itu hasil dari analisis kelompok kami terkait dengan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Dewi. Oke, terima kasih ya Mas Rosadi Nah, ya. lanjutan Kasih plus ya buat kelompok 1 Baik, Ibu. ya. Oke, lanjut ya. Ini bahasannya tadi ada Ahmad Rosadi menyebutkan ada 3 tokoh ya dalam rancangan dasar negara. Coba sekarang saya ingin 1 orang lagi nih, kayaknya perempuan, tadi laki-laki sudah. Coba yang cantik-cantik ya. Nih Eliana nih coba. Silakan Eliana. Apa saja sih yang dirumuskan oleh 3 tokoh perumus dasar negara tersebut? Baik Bu Dewi, saya coba Iya. mempresentasikan dari kelompok saya. Iya, Ya, silakan. berdasarkan dari hasil dari Mr. Muhammad Yamin, terusnya Pak Soekarno,
itu mereka pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka, diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945 mengajukan 5 rancangan juga dasar negara Indonesia merdeka, antaranya persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Kelima rancangan dasar yang diajukan itu antaranya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih Bu Dewi. Oke ya, terima kasih ya. Sekarang setelah kalian mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian, ada nggak sih dari kalian yang ingin bertanya dengan apa yang sudah teman kalian sampaikan? Silakan yang mau bertanya. Masih semangat nggak? Masih semangat? Insya Allah masih semangat, Dewi. Oke, kalau Ibu bilang sejarah, merdeka, 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 oke? Sejarah, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekali lagi sejarah, merdeka, 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 merdeka. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya dari tadi pemaparan presentasi teman kalian? Saya, Bu. Oke, silahkan Jaidan. Bu, ini kan perumus dasar negara ini ada 3 tokoh. Yang menjadi pertanyaan saya, asalnya kenapa kok yang dipilih Insinyur Soekarno yang menjadi presiden? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Jaidan ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Coba teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan Jaidan? Kenapa sih, ini kan perumusnya ada 3 nih. Kok yang menjadi presidennya itu Insinyur Soekarno? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Agus Saya, Didin? Bu. Oke, silakan Ahmad Rosadi. Saya coba. Ya, saya kira Ya. nih Jaidan lagi mancing kita nih, Bu. Ya. Memancing di air yang keras. Pertanyaannya ini pertanyaan memancing nih ya. Jadi apa namanya? Kenapa yang merumuskan 3 orang yang jadi presiden 1? Ini sebenarnya kan berbeda ranah ya, karena pemilihan presiden Indonesia itu bukan berdasarkan siapa perumus dasar filsafatnya. Nanti justru adanya pada saat sidang selanjutnya ya, kalau tidak salah itu pada saat sidang PPKI, itu justru setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi tentang alasan kenapa Soekarno menjadi presiden itu sebenarnya karena tidak ada tokoh publik saat itu selain yang bisa menandingi satu popularitas dari Soekarno, yang kedua juga intelektualitas Soekarno yang dianggap saat itu paling pantas untuk menjadi presiden. Jadi saya kira sih alasannya seperti itu. Ya, dan sidang BPUPKI ini menjadi salah satu bukti bahwa Soekarno ini merupakan seorang yang punya daya nalar, daya kritisi yang cukup baik, ditunjang juga dengan kemampuan untuk show on ataupun tampil di depan publik, di depan masyarakat dengan cara-cara yang sangat mempesona. Nah, sehingga kemudian nanti di sidang selanjutnya, sidang PPKI, beliau terpilih menjadi presiden dan didampingi oleh Hatta. Seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih ya Ahmad Rosadi jawabannya. Ya, tadi betul sekali ya yang dikatakan oleh Ahmad Rosadi.
kalau kita melihat kilasan baliknya nih ya, Insinyur Soekarno itu sudah berjuang ya dari zaman penjajahan Belanda. Jadi tokoh bisa dibilang tokoh nomor 1 lah di Indonesia. Makanya ketika nanti sidang PPKI itu akhirnya memutuskan memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, ini ya barusan ya, terima kasih diskusinya. Ada lagi tidak yang mau bertanya tentang tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian? Tidak ada lagi yang mau mungkin, bertanya? Bu, ya. Ya, Sudah cukup mungkin. sudah ya, sudah cukup ya. Oke, sudah cukup ya. Jadi dari sini ya, dari sini Ibu minta 1 orang atau minta beberapa orang ya. Kesimpulannya apa sih materi yang kita pelajari hari ini? Coba Ibu minta Fani, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, Fani? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini bahwa Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan untuk memerdekakan diri ketika Jepang kalah dari sekutu gitu. Jadi para tokoh kita waktu itu bisa memanfaatkan kekosongan kekuasaan saat itu sehingga Indonesia bisa merdeka gitu. Terus Bu Dewi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Fani. Coba Asmar, kira-kira apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Asmar. Kesimpulannya sama seperti Fani, Bu. Cuman kalau boleh saya memberikan saran, maksudnya besok pelajarannya kita kalau bisa jangan kelompok lagi ya, Bu. Kenapa bosen ya? Kita belajarnya individu aja. Iya. Oke, ya terima Kan kasih Asmar ya. dua pertemuan berturut-turut sudah berkelompok. Iya. Oke, terima kasih Asmar ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita secara individu ya. Terus nanti dari tadi sudah disimpulkan ya dengan teman-teman kalian, ternyata kemerdekaan itu tidak semudah yang kita ini ya. Ternyata yang namanya kemerdekaan itu butuh perjuangan. Bahkan sekarang walaupun kita sudah merdeka, kita juga harus mengisi kemerdekaan itu. Jadi ternyata jasa para pahlawan ya sebelum kita itu sangat besar. Makanya ada istilah Soekarno bilang jas merah. Apa tuh jas merah? Jangan apa? Jangan Dan lupakan sekali-kali sejarah. lupakan sejarah. Oke, ya itu makanya ada istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini yang poin pentingnya ya untuk kita sebagai generasi bangsa di masa yang sekarang, kita jangan sampai melupakan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan sebelum kita, karena yang namanya perjuangan itu tidak mudah. Oke ya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar kalau tadi sampai BPUPKI, PPKI dan Vacuum of Power, nanti selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jalan-jalan ke Kerawang nih. Dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Itu materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Sekarang Ibu akan memberikan ini ya, terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Sejarah itu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Buah durian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima Makasih Bu Dewi, pantunnya kasih Bu bagus. Dewi. Iya. Buah sama-sama. kesemek, buah kedongdong.